Assalamualaikum Bu Mus. Waalaikumsalam Pak Eli. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat. Sehat ya? Baik Bu Mus, pada kegiatan kali ini kita akan melaksanakan kegiatan pra-observasi. Tujuannya agar nanti Bu Mus ketika melaksanakan pembelajaran di kelas, Ibu Mus lebih siap dalam melaksanakan pembelajaran di kelas dengan percaya diri terkait dengan hal-hal yang akan kita bahas hari ini. Gitu ya Bu Mus? Iya ya. Baik. Baik Bu Mus, kegiatan pra-observasi kali ini ada beberapa pertanyaan yang ingin saya ajukan. Boleh ya? Boleh. Oke, untuk pertanyaan pertama terkait tujuan pembelajaran yang akan Ibu Mus laksanakan nantinya apa? Yang pertamanya itu yaitu siswa dapat menjelaskan konsep pecahan dalam pembelajaran yang sederhana misalnya dan benar. Yang kedua, misalnya siswa dapat menyelesaikan soal-soal sederhana yang saya berikan dengan tepat. Berarti nanti materinya tentang pecahan sederhana ya. Baik. Kemudian Bu Mus, untuk area pengembangan yang ingin Ibu kembangkan dari siswa Ibu nanti seperti apa? Adapun yang ingin saya kembangkan dari siswa saya Pak Eli, yaitu saya lebih ingin menekankan pada pengetahuan siswa yang berkaitan dengan pengetahuan konsep pecahan. Seperti misalnya dari keterampilan siswa yang menekankan pada perbandingan pecahan. Dikarenakan nanti siswa saya akan menemukan pecahan yang membandingkan pecahan sesuai dengan pengetahuan yang ia dapatkan dalam pembelajaran nanti. Baik, jadi mereka nanti menganalisis bentuk-bentuk pecahan sederhana ya dengan pecahan yang Ibu Mus bagikan nanti. Menganalisis berarti ya. Kemudian Bu Mus nanti dalam melaksanakan pembelajaran model apa yang akan Ibu gunakan? Ya, adapun model yang ingin saya gunakan yaitu PBL. PBL. Baik, jadi pembelajaran berbasis masalah ya. Iya. Nanti dalam proses pembelajaran itu nanti ada sintak-sintak yang akan Ibu lakukan. Iya. Untuk strategi pembelajaran nanti Bu Mus menggunakan strategi apa? Yaitu saya ingin menggunakan strategi pembelajaran berdiferensiasi. Nanti saya lebih menekankan pembelajaran berdiferensiasi, konten, dan proses. Baik Bu Mus, bisa Ibu jelaskan berdiferensiasi konten dan prosesnya. Kalau yang siswa belajar visual, apa yang akan Ibu berikan? Yang dapat saya berikan Pak Eli, yang misalnya buku teks, gambar misalnya. Kemudian yang siswa auditori? Yaitu saya menyediakan misalnya rekaman video, menayangkan sama anak-anak. Kalau yang siswa yang belajar kinestik nanti? Itu saya menyediakan nanti alat media sederhana, yaitu misalnya dari kertas, mereka dapat memotong dan dapat menempelkan potongannya masing-masing. Oke. Baik, berarti Bu Mus nanti menyesuaikan dengan gaya belajar masing-masing siswa ya. Iya. Ya Bu Mus, kalau dari segi berdiferensiasi proses bagaimana Bu Mus? Yaitu setiap siswa itu saya memberikan soal yang berbeda-beda. Berarti tergantung kemampuannya ya? Ya, tergantung kemampuan siswa. Oke. Baik Bu Mus, kalau dari segi penilaian bagaimana nanti? Penilaian itu ada tiga. Saya menilai. Yang pertama penilaian SETA. Dilihatnya dari proses pembelajaran. Yaitu yang kedua penilaian pengetahuan. Nanti dapat dibuat soal sederhana untuk mengajar siswa saya sesuai dengan kemampuan siswa. Yang ketiga ada keterampilan, yaitu digunakan rubrik pengamatan. Oke, berarti ada 3 penilaian itu ya.
Nanti kegiatan observasi ya di kelas berapa nih? Kelas 4. Kelas 4. Waktunya Waktunya jam pertama. jam pertama berarti ya, Ya. 1-2 ya. Iya. Kemudian hari apa yang akan kita laksanakan ini? Hari Rabu. Pak. Hari Rabu berarti ya. Berarti kelas 4 hari Rabu jam pertama. Jam pertama. Baik Bu Mos, sekian pertanyaan dari saya rasa cukup. Jadi saya hanya ingin tahu saja arah pembelajaran yang akan dilakukan nanti. Jadi ketika saat saya observasi, yang saya nilai nanti atau yang saya observasi sesuai dengan rancangan yang direncanakan hari ini. Gitu ya. Nah, kegiatan setelah observasi kita, nanti kita akan mengadakan kegiatan pasca observasi. Jadi setelah itu observasi, kita akan mengadakan pasca observasi. Nah, baik, sekian dari saya. Semoga bisa terlaksana dengan baik, ya, Mus. Iya. Oke, Mus. Terima kasih atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sang mentari secerah sang pelangi, sambutlah kami sang pengubah negeri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nyanyikan lagu Indonesia Raya, semuanya berdiri. Hiduplah Indonesia Raya, Indonesia airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia bangsaku, bangsa dan tanah
Ibu bagikan di setiap siswa satu kertas. Nanti setelah Ibu bagikan, kalian tulis perasaan kalian hari ini. Semuanya siap? Siap. Silahkan ditulis. Bukan ditulis ya, digambarkan. Aku ada lagu. Nah, ada ke depan. Gambarnya dinampakkan sama lawannya di buku. Apa gambar Anda hari ini? Ya. Nah, coba ceritakan perasaan Anda ke kawan. Halo, senang ketika Ibu menyuruhkan seperti ini. Seperti ini. Tepuk tangan Anda. Baiklah, tadi kalian sudah menggambarkan perasaan kalian hari ini. Tadi Anda menggambarkan perasaannya apa? Mana lagi yang senang? Tadi. Oke, ada si Wahyu sama Muhammad. Sebelum kita mulai pembelajaran kita menyanyikan lagu Di Sini Senang. Siapa yang tahu? Vicky tahu, Wahyu tahu. Sama-sama semua ya. 1, 2, 3. Di sini senang, di sana senang, di mana-mana hatiku senang. Di rumah senang, di sekolah senang, di mana-mana hatiku senang. La 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 Setelah kalian menyanyi tadi, apa yang kalian rasakan? Berarti kalau di sekolah itu kita juga merasakan senang. Baiklah, Ibu akan menyampaikan tujuan pembelajaran kita hari ini. Yang pertama, nanti ada tujuan pembelajaran kita hari ini, yaitu Ibu jelaskan tentang konsep-konsep pecahan sederhana. Yang kedua, dengan membentuk kelompok, kalian dapat menjelaskan konsep-konsep pecahan sederhana dengan tepat. Baiklah, sekarang Ibu mau bertanya sama kalian. Apakah yang kalian ketahui tentang pecahan? Kenapa itu dimasuk dalam pecahan Azhar? Karena bisa dipotong. Tepuk tangan buat apa, Vicky? Donat bisa dipotong, bisa dipecahkan. Ini Ibu misalkan ini sebuah donat. Maaf ya, donatnya kurang bulat. Oke. Kalian mau pecahkan berapa? 4. Atau mau potong 4? Oke.
silakan tunjuk tangan. Oke, Dika, itu kalau dipecahkan berapa? 1 per berapa? 1/4. Benar yang dijawab si Dika, apa salah? Hah? Tepuk tangan buat Dika. Ini namanya 1/4. Kalau ibu contohkan yang lain, misalnya ibu punya kertas ini ya, misalnya punya kertas. Ibu potong, ini ibu yang potong, kalian yang menentukan pecahannya. Siapa yang bisa menjawab? Turunkan tangan, Muhammad dulu, Muhammadnya dulu. 2/6. Benar nggak yang dijawab Pak Muhammad? Benar. Tepuk tangan buat Muhammad. Dua per 6. Ini gambar yang kedua. Siapa yang tahu? Nabi. 4/6. 4. Sudah? Siapa yang belum paham? Oke. Alot mau bertanya? Silakan Alot. Apa pertanyaannya Alot? Kenapa bisa pecahannya 2/6? Sekarang ibu lemparkan ke kalian. Siapa yang bisa menjawab? Sebelum ibu jawab. Siapa? Ada yang bisa menjawab? Bisa? Bisa tunjuk tangan. Nah, kenapa Muhammad? Nah, karena apa? Ya, oke, Nabi. Boleh, nomor 1 boleh, nomor 1 ini boleh, nomor 2 boleh, nomor 3 boleh. Silakan. Bila 2 pecahan. Karena yang depannya karena apa? 2 pecahan. Tepat nggak jawaban si Nabi? Ya. Ya. Karena yang di Excel ini adalah dihitung 1, 2. Ini tadi berapa? Kenapa bisa ada 6? Dihitung dari sini. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Paham? Dan jawabannya? Paham? Supaya kalian lebih paham, sekarang kalian bagikan 3 kelompok yang sudah kita bentukkan seperti biasa. Nanti ibu bagikan media untuk kalian semua sesuai dengan tingkat gaya belajar kalian masing-masing. Mulai dari sekarang.
atau bersoal. Ini kan ada ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ini bacanya berapa? 3. Oke. Berapa buah yang ditempel kertas ini di kotak tersebut? Silakan tempel. Oke, semuanya perhatikan kepada ibu semua. Berhenti aktivitas kalian sebentar. Dengarkan aba-aba dari ibu. Perhatikan kepada ibu semua. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Semuanya bukunya disimpan dulu, bukan disimpan ya, ditaruh di meja semua. Duduk yang tegak. Muhammad, duduknya yang tegak. Tarik nafas. Tariknya. Setelah itu lepaskan. Apa yang kalian rasakan? Enak juga. Yang menjawab silakan tunjuk tak? Bagaimana kesempatan kita? Yang mau jawab tunjuk tak? Ya, siapa yang mau menjawab? Siapa yang mau menjawab? Apa yang kalian rasakan setelah menarik nafas tadi? Apa yang Azza rasakan, Azza? Segar. Tenang. Halo, apa halo? Segar dan tenang. Segar dan tenang. Oke. Baca. Naldi, tadi apa yang Naldi rasakan? Segar dan semuanya sudah tenang kembali? Ya. Sudah siap mengerjakan soal kembali? Ya. Silakan kerjakan kembali. Sudah siap semua? Iya. Sudah siap semua? Iya. Berarti kelompok 1? Sudah. Kelompok? Sudah. Sekarang ibu suruh maju dulu kelompok 2. Silakan dibacakan hasil kerja kelompoknya. Semuanya yang maju. Yang baca 1 orang. Kami dari kelompok 2 membaca hasil dari kerja kelompok kami. Kami dari kelompok 1 akan membacakan hasil kerja. Kita akan menyimpulkan hasil dari pembelajaran kita hari ini. Apa yang kalian dapatkan dari pembelajaran tadi? Siapa yang mau menyimpulkan hasil pembelajaran kita hari ini? Azza. Sekian dulu pembelajaran kita boleh istirahat. Mentari secerah sang pelangi, sambutlah kami sang pengubah negeri.
Waalaikumsalam Pak Edi. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah Sehat ya? sehat. Baik, Bu Mus, pada kegiatan hari ini merupakan kegiatan pasca ya. Pasca ini lanjutan dari kegiatan observasi yang telah Ibu Mus lakukan kemarin di kelas 4 kemarin ya. Iya, kelas 4. Adapun Bu Mus, tujuan kegiatan pasca ini kita sedikit mengobrol lah, mencari atau ingin bertanya sedikit kepada Ibu Mus terkait pembelajaran yang telah Ibu Mus lakukan kemarin. Namun nanti ada beberapa pertanyaan yang ingin saya tanyakan seperti itu. Boleh Bu ya? Boleh. Untuk pertanyaan pertama Bu Mus, bagaimana perasaan Ibu setelah melakukan pembelajaran kemarin di kelas? Alhamdulillah sedikit puas, tapi ada beberapa yang belum sempurna. Berarti ada yang belum sempurna seperti Iya. itu ya. Bisa Ibu ceritakan kembali bagaimana perasaan Ibu ketika hadirnya seorang supervisor di kelasnya mengamati kegiatan yang Ibu lakukan kemarin? Keadaannya sedikit tegang ya, tegang, ya? karena ada di saat kita mengajar ada seseorang yang mengobservasi ataupun yang mengamati kita di belakang. Tapi alhamdulillah pembelajarannya tetap berjalan dengan lancar. Baik, alhamdulillah berarti Ibu ya. Kemudian Bu, bisa Ibu ceritakan kembali proses pembelajaran yang telah Ibu lakukan kemarin di kelas? Alhamdulillah untuk proses pembelajaran yang kemarin saya lakukan di kelas, perencanaannya sudah saya buat. Pada proses pembelajaran tersebut, saya sudah menyampaikan tujuan strategi pembelajaran yang berdiferensiasi. Saya menggunakan diferensiasi proses, yaitu di mana anak-anak dapat belajar dengan kemampuannya masing-masing, yaitu dengan video visual, dengan visual atau video auditorium dan kinestetik. Yang dimana dalam proses pembelajaran tersebut anak-anak juga mengontrol di mana sosial dan emosinya, yaitu menggambarkan gambar tentang perasaan mereka masing-masing. Di dalam proses tersebut saya juga menggunakan kata stop, teknik ataupun kata stop dalam kerjasama kelompok masing-masing. Baik. Kemudian Bu, kemarin Ibu juga menggunakan model PBL ya? Sudah dilaksanakan? Alhamdulillah saya sudah menggunakan model PBL dengan sintak-sintaknya yang melampaui, sehingga siswa tersebut ataupun siswa di kelas saya belajarnya dengan senang hati. Oke, baik Bu Mus. Jadi di catatan saya juga sesuai ya dengan apa yang Ibu sampaikan kemarin, di mana yang Ibu rencanakan pada kegiatan pra observasi kemarin seperti tujuan pembelajaran, strateginya juga sudah nampak semua kemarin saat saya melakukan observasi di kelas Ibu ya. Nah Bu, terkait yang pembelajaran yang telah Ibu lakukan kemarin di kelas, apa ada hambatannya seperti itu? Hambatannya pasti ada ya Pak Eli ya. Terutama untuk saya pribadi sendiri, yaitu pertamanya saya sudah menyiapkan media, maksudnya media video-video itu ditayang dengan InfoKurs rencana saya sebelum pembelajaran berlangsung. Tapi di saat kegiatan tersebut berjalan, tiba-tiba kadaluarnya lampunya mati. Jadi kan saya tidak bisa menyampaikan video tersebut ataupun menayangkan untuk anak-anak saya. Seharusnya saya harus ada cara ataupun media lain untuk menyampaikan sama anak-anak, karena menurut saya kurang maksimal. Baik, berarti kendala Ibu kemarin dari segi media yang pertama ya. Iya.
karena udah disiapkan tapi karena mati lampu tidak bisa digunakan. Baik. Selain dari media, Bu, apa ada hambatan lain? Selain dari media itu tepatnya kita sarankan itu kepada siswa ya Pak Eli. Siswa. Di mana siswa saya cuma itu aja yang berpendapat, sedangkan yang lain belum berani berpendapat. Baik, berarti bisa kita katakan siswa secara keseluruhannya belum berani berpendapat, Bu, ya? Iya. Tapi belum terlihat aktif semuanya seperti itu ya. Iya. Kemarin juga saya sempat amati ya, hanya beberapa orang siswa saja yang itu saja yang mau, yang lain hanya duduk saja seperti itu kan. Mengamati kawan yang Iya. berpendapat. Nah, terkait hambatan yang Ibu alami, Bu, kira-kira mengapa hambatan itu? Menurut saya masih kurang memaksimalkan siswa saya atau anak-anak didik saya, membataskan karena cuma itu aja, karena saya tidak menunjuk maksudnya bergiliran, masih membataskan siapa yang mau berpendapat, dialah yang bisa mengeluarkan pendapatnya. Baik, berarti bisa dikatakan Ibu hanya menawarkan saja, Menawarkan ya? saja. Bukan langsung memberikan Iya. solusi kepada kesempatan kepada siswanya. Nah, terkait hambatan yang Ibu alami tadi ya, seperti media yang tidak bisa digunakan karena terkendala mati lampu kemarin, kemudian juga keaktifan siswa juga belum menyeluruh seperti itu. Kira-kira apa solusi yang bisa Ibu lakukan untuk memperbaiki hambatan itu? Rencana saya Pak Eli kan, kalau untuk mengatasi hambatan yang saya alami kemarin, Ya. selain saya menggunakan media proyektor, Baik. seharusnya saya itu menggunakan media sederhana yang tergantung materi yang saya ajarkan, supaya di saat ada kendala saya punya media cadangan untuk melanjutkan proses pembelajaran di kelas saya. Lalu dengan hambatan siswa saya merencanakan yaitu dari segi keaktifan siswa, saya harus menunjuk siswa, jangan siswa itu saja yang berpendapat, supaya siswa yang lain bisa berpendapat seperti kawan-kawannya yang lain dan juga berani mengeluarkan pendapatnya. Baik, jadi bisa kita katakan Ibu berikan kesempatan langsung ya, misalnya kepada siswa ini, silakan nak berpendapat seperti itu ya. Nah, luar biasa Ibu solusi yang Ibu telah paparkan tadi, terkait hambatan juga sudah Ibu jelaskan dan solusinya juga sudah Ibu berikan. Kira-kira kapan Ibu solusi ini bisa Ibu terapkan ke pembelajaran Ibu nantinya? Rencana saya Pak Eli di pembelajaran berikutnya. Karena kenapa? Di pembelajaran kemarin saya sudah menemukan hambatannya, juga kenapa siswa itu tidak aktif. Kan kita sudah mengevaluasi dari siswa juga medianya, dan saya akan melaksanakan di pembelajaran selanjutnya. Baik, jadi sangat luar biasa ya Bu, apa yang telah Ibu lakukan dari kemarin, kemudian juga dari segi catatan saya, apa yang telah Ibu rencanakan memang sudah nampak kemarin ya di kelas, baik dari strategi berdiferensiasi, mulai konten, proses, produk, kemudian juga model PPL lah Ibu gunakan, juga dari siswa presentasi, menyampaikan pendapat dan juga evaluasi. Cuman seperti Ibu sampaikan tadi ada hambatannya ya, dan alhamdulillah Ibu juga sudah bisa menemukan solusi Ibu. Saya harapkan solusi yang Ibu berikan tadi bisa Ibu terapkan ke depannya agar pembelajaran Ibu nanti di kelas lebih positif seperti itu ya. Iya. Baik Bu, cukup itu ya pertanyaan untuk hari ini. Saya ucapkan terima kasih banyak kepada Ibu Mus, mulai dari kegiatan pra observasi sampai hari ini Ibu masih
membersamai saya ya, masih membantu saya dalam kegiatan supervisi akademik ini. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih banyak kepada Ibu Mus. Nah, untuk kegiatan selanjutnya saya mohon masukan atau umpan balik dari Bapak Ansar selaku pengajar praktik. Jadi silakan Pak. Ya, terima kasih Pak Eli. Yang terkait dengan yang disampaikan oleh Pak Eli tadi, ini kan pasca observasi di kelas kemarin. Jadi ada beberapa yang pertama yang catatan yang sudah saya buat tadi Ibu menyampaikan kurang puas terhadap pembelajaran kemarin. Nah, kalau coaching itu harusnya dari Pak Eli langsung mengapa Ibu kurang puas itu, jadi langsung nyambung dia, namanya kita belajar ya. Nah, jadi nanti akan tahu nih, oh saya kemarin karena ini, mungkin langsung masuk ke masalah mati lampu kan. Oh ya, nanti kan dia nggak harus berurut secara itu enggak, jadi mengalir saja seperti itu kayak dia. Tapi ini sudah dapat semua, alhamdulillah luar biasa. Udah betul-betul ini udah lumayan dibandingkan dengan yang kawan-kawan yang kemarin kan. Oke. Terima kasih Bu, Pak. Ya. Baik, terima kasih kepada Pak Ansar selaku pengajar praktik. Demikian acara kita hari ini Bu, dan juga Pak. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sang mentari secerah sang pelangi, sambutlah kami sang pengubah negeri.